Meski legenda ahli bela diri, Bruce Lee, telah berpulang lebih dari 40 tahun lalu, cerita tentang kecepatan gerak dan kekuatan pukulannya terus menjadi mitos. Bruce Lee lahir di Chinatown, San Francisco, pada 27 November 1940. Memiliki nama asli Lee Jun Fan, Bruce Lee lahir dari ayah asli bangsa Han, Lee Hoi Chuan, dan ibu seorang Indo, Grace Ho. Keluarga Lee kemudian pindah ke Hong Kong saat Bruce berusia 3 bulan. Di Hong Kong, Bruce tumbuh sebagai anak jalanan dan kerap terlibat perkelahian. Karena sering kalah dalam perkelahian antar kelompok, Bruce mencoba belajar ilmu bela diri Wing Chun dengan guru pertama bernama Ip Man pada 1957. Guru Ip mengajarkan bela diri tersebut dengan menggunakan alat bantu tingkat kayu, boneka kayu, maupun teknik sparring. Ia mengarahkan nafsu bertarung Bruce dengan mengikutkannya dalam kompetisi resmi. Namun, saudara-saudara seperguruannya kemudian menolak berlatih bersama Bruce setelah mengetahui latar belakang keturunannya yang menunjukkan ia bukanlah seorang China totok. Ia kemudian berlatih secara privat kepada Ip Man. Ketika sudah tinggal di Amerika pada akhir 1950-an, Bruce mulai mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Ia menyebut ajarannya sebagai Jun Fan Kung Fu atau Kung Fu milik Lee Jun Fan. Namun, pada masa itu, ia kerap memperkaya ilmunya dengan bela diri lainnya, seperti judo, yang didapat dari temannya, Jesse Glover. Belakangan, Bruce Lee menyebut ilmu bela dirinya sebagai Jeet Kune Do. Pengayaan Jun Fan Kung Fu ini semakin besar setelah ia bertemu dan tinggal bersama seniornya, James Yim Lee, di Oakland pada 1964. Yim Lee lah yang membawa Bruce Lee untuk ikut dalam kejuaraan bela diri campuran di Long Beach dan memperkenalkannya dengan F. Parker. Melalui F. Parker inilah, karir Hollywood Bruce Lee langsung terbuka. Cerita tentang masa lalu Bruce Lee inilah yang kemudian menghasilkan mitos-mitos tentang kehebatan ilmu gerak dan pukul Bruce Lee. 8 fakta tentang kecepatan gerak dan kekuatan pukulan Bruce Lee. 1. Teknologi film saat itu tidak mampu menangkap kecepatan gerak Bruce Lee. Kemampuan rata-rata saat itu baru 24 fps, frame per shot. Untuk menangkap gerak Bruce Lee, terpaksa digunakan film berkapasitas 32 fps. Itu pun belum layak 2. Kecepatan gerak tangan Bruce Lee mampu memindahkan koin antar telapak tangan sebelum telapak tangan pertama menutup 3. Ayahnya memindahkan Bruce dari Hong Kong ke San Francisco untuk menghindari dari polisi Hong Kong yang telah mengenalnya sebagai petarung jalanan 4. Bruce Lee mampu menembus kaleng minuman dengan jarinya. Saat itu, kaleng minuman masih terbuat dari baja tipis 5. Ini sudah banyak diketahui. Bruce Lee mampu melakukan gerak push up dengan menggunakan hanya jari jempol dan telunjuk kanannya 6. Pada 1970, Bruce Lee mengalami cedera punggung yang menurut medis akan membuatnya tidak mampu melakukan gerakan seperti dulu. Nyatanya, ia terus melakukan gerak berbahaya hingga kematiannya pada 1973. 7. Tendangan samping Bruce Lee mampu menerbangkan karung sasaran seberat 150 kg dan memecahkan karung seberat 75 kg 8. Pukulannya mampu membuat lawannya terpental hingga 5 meter. Bob Beko dari Stockton yang pernah mengalami hal ini mengaku meminta Bruce Lee untuk tidak mengulanginya. Sakit di dada saya membuat saya harus absen bekerja.